Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain datang, silakan dipersiapkan dulu segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembelajaran kita, baik itu buku catatan ataupun pena ataupun buku paketnya, silakan dipersiapkan dulu. Hari ini kira-kira hadir semua atau ada yang udah izin duluan? Hadir semua nggak kira-kira? Yang laki-lakinya gimana? Enggak. Hadir semua. Perkiraannya hadir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalau kita mengulas pembelajaran kita yang kemarin, apa-apa aja yang sudah kita pelajari? Yang pertama kali itu tentang gen. Setelah gen, kita belajar tentang DNA. Masih ingat perbedaannya apa? Kalau gen itu penentu sifat ya. Penentu sifat yang akan diturunkan kepada anaknya. Kalau DNA, itu adalah molekul yang membawa sifat tadi. Tapi ada satu lagi nih yang belum kita pelajari. Ada yang tahu nggak itu apa? Kemarin kita udah belajar RNA loh. Sekalian DNA dan RNA. Oke, mungkin sambil jalan ya. Kemarin Ibu pernah tuh muterin video. Jadi gen itu kan terdapat di di bagian-bagian DNA atau di dalam sel ya, tepatnya di dalam inti sel. Nah, sebelum sampai ke gen tadi, ada hal yang kita lalui, itu namanya apa? Namanya kromosom. Betul. Kromosom ini adalah, kalau dikatakan dia itu sebagai kotak yang akan membawa sifat keturunan tadi. Nah, kalau gen itu tadi kan penentunya ya, penentu sifat keturunan. Kalau DNA itu tadi adalah molekul yang membawa sifat tadi. Sedangkan untuk kromosom ini adalah yang akan membawa tadi. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau dari jauh kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi ini sel, ya kan? Kemudian salah satu organelnya kan adalah nukleus. Di dalam nukleus kita terdapat, nah ini dia. Inilah dia kromosom. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita pada kromosom hari ini? Tujuannya dengan menggunakan model discovery learning, kemudian kita nanti juga masih berkelompok. Nah, dengan penggunaan metode saintifik, maka nanti Ananda bisa menganalisis struktur dan fungsi dari kromosom itu sendiri. Kromosom itu ada bagian-bagiannya ya. Ini kelihatan? Kalau kita gambarkan, sembari menunggu dihidupkan. Mungkin seperti ini. Maaf nih gambarnya agak jelek. Ini ada bagiannya. Ini. Kemudian ini apa? Ini juga apa? Terus mana lagi? Dah, cukup ini aja. Kita bikin gini dulu. Ini ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Ada yang tahu nggak ini bagiannya apa saja? Yang bagian bulat terletak di bagian tengah. Ini adalah
Namanya adalah sentromer, betul. Ada sentromer. Kemudian ada apa lagi? Oke. Nah, inilah nanti yang akan kalian prediksi di dalam LKPD-nya. Kira-kira apa saja sih struktur yang menyusun dari kromosom ini? Kemudian nanti apa sih hubungannya dengan apa namanya sifat-sifat yang lainnya atau sifat yang diturunkan pada anaknya? Nah, itulah yang akan kita identifikasi hari ini. Nah, untuk itu silahkan duduk berkelompok. Walaupun kelompoknya belum datang, silahkan duduk aja dulu. Diambil LKPD-nya di depan dengan handout-nya ada juga di depan. Jadi masing-masing ketua silakan diambil. Nah, ini gambar tadi ya. Kalau kita ulang lagi, ini adalah gambar kromosom, di mana di sini ada bagian-bagian yang sudah ditunjuk oleh panah dan sudah diberi nomor. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, dari gambar ini, udah tahu belum ini bagiannya apa aja? Tidak ya? Nah, maka itulah yang akan jadi identifikasi masalah kita hari ini. Nah, selain gambar ini, ternyata ada satu lagi gambar yang menjadi permasalahan kita pada hari ini. Nah, ini dia. Ini sudah ada di LKPD masing-masing, ya. Nah, ini ada gambar. Di sini, pertama ada gambar apa? Ada gambar sel. Kalau kita mulai dari manusia, ini manusia ya, permodelannya. Kemudian setelah itu ada gambar sel. Yang ini gambar apa namanya? Kromosom. Setelah dari kromosom, ini apa? DNA. Sekarang kita mengidentifikasi ini gambarnya, hubungannya itu apa? Nah, itu yang mau kita selesaikan hari ini. Nah, silakan bekerja kelompok. Kemudian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Kalau misalkan ada yang ragu, silakan ditanyakan. Ya. Nah. Kalau sudah duduk di kelompok masing-masing, coba dari literatur yang ada, buku, handout, silakan digunakan semuanya dalam mengidentifikasi masalah yang akan kita kerjakan hari ini. Balik. Kamu sini. Ya. Ternyata kalian mau nanya yang mana? Ini apa yang mau tanya pertama? Di mana letak kromosom? Oke. Terus apa aja nih sekarang yang kepikiran dari gambar ini? Di mana letak kromosom? Terus apa lagi? Iya, boleh. Gimana cara sel? Kromosom dan DNA. Iya, silakan ditulis. Apa hubungan antara sel? Apa hubungan antara sel? Terus kromosom, DNA, iya. Nah, ini udah banyak pertanyaan. Ada apa lagi? Apa lagi yang ditanya kira-kira di sini? Kalau dapat pertanyaan sebanyak banyaknya, alhamdulillah. Tapi kalau yang kita ngerti, tidak ada lagi yang bertanya, ya udah gitu. Ya. Apa lagi? Kan ada mulai kromosom itu ketiganya itu satu kromosom. Boleh. Ini kan berarti kan membuat kesimpulan sementara kan. Habis itu nanti di sini apa yang mau kita pikir? Pertanyaan kan? Pertanyaan mengenai apa yang mau ditanyain? Lalu dan iya tentang kromosom kah atau hubungannya kah dengan yang DNA dengan sel apa? Iya. Gimana Rehan?
Ada kendala? Aman ya? Ya. Berapa? Bukan hanya ada DNA, tapi nanti ada molekul lain. Cuman dia memang terbentuk dari DNA yang melilit. Itu kan biasanya ada yang membantu kan. Ketika dia memadat itu makanya dia jadi kromosom. Jadi mereka memang saling jadi. Ini ada yang membantu lilitannya apa? Ya, ada di sini. Ya. Yang mana? Maksudnya? Artinya kromosom itu terbentuk dari DNA. DNA itu kan DNA itu panjang. Ketika dia memadat, air yang membentuk kromosom. Itulah dia kromosom sebenarnya. Iya, dia kan ada dalam inti sel kan, betul. Tapi bukan hanya kromosom yang terlilit di sel, bukan hanya DNA. Ada yang membantu yang lain. Kira-kira namanya apa? Itu jelasin nggak? Nah, di gambar itu ada tuh. Iya. Apa itu namanya? Coba angkat tangan dan coba coba menyimpulkan ini sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh kelompoknya. Ada yang berani mengemukakan hasil dari yang sudah ditulis oleh kelompoknya? Oke, mungkin Ibu mulai dari kelompok 5 aja deh. Coba kelompok 5. Apa hasil dari kesimpulan sementara dari gambar Ibu? Kesimpulannya apa? Ya, silakan dibacakan. Jadi di dalam manusia itu ada yang namanya sel. Ya, betul. Dalam sel terdapat di dalam sel itu terdapat kromosom yang letaknya di sel. Di dalam kromosom itu terdapat DNA yang membawa itu adalah hasil dari kelompok 5. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Ada yang lain yang ingin menambahkan? Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa yang ingin ditambahkan dari hasil kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok 5? Ini kelompok 5 udah betul nih hasil kesimpulannya ya. Ternyata ada ditambahkan lagi oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Betul. Jadi ya, kromosom itu ada strukturnya. Ternyata penyusunnya. Apa saja yang menyusun struktur yang menyusun kromosom itu? Yang pertama ada namanya sentromer. Sentromer itu yang mana? Kalau kita kembali lagi ke gambar ini, nah sentromer yang bagian mana? Yang bagian nomor 2. Jadi ada sentromer yang di bagian nomor 2, bagian yang bulat di tengah, dia tidak mengandung DNA. Nah, tempat melekatnya lengan tadi dikatakan dia itu adalah sentromer. Ada lagi berdasarkan bentuknya. Jadi ya, kromosom kita berdasarkan bentuknya. Ada bulat, kemudian ada bentuk cerutu. Namanya cerutu, Ibu nggak tahu cerutu itu apa. Kemudian ada bentuk koma, ada bentuk batang, kemudian huruf Q. Kemudian ada seperti huruf L. Jadi bentuknya macam-macam ternyata kromosom di dalam
tubuh setiap organisme. Ya. Sebelumnya, adapun pertanyaan nanti kita lanjutkan insya Allah hari Kamis. Untuk hari ini, untuk menguji seberapa bisa kita memahami tentang kromosom, sekarang silakan dulu kembali ke kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD-nya nanti kita lanjutkan di minggu depan. Apa namanya, untuk evaluasinya berarti kita lanjutkan di hari Kamis saja, karena berhubung juga waktu kita sudah sangat terbatas sekali ya. Nah, untuk LKPD-nya itu kita lanjutkan, kita kan ketemu lagi di hari Kamis. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita di hari Kamis, kemudian dengan pendalaman materi juga, kemudian persiapan dirinya juga untuk evaluasi. Maka untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Ibu akhiri dengan segala kekurangan yang ada. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.